Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan belajar bersama mengenai persamaan superposisi gelombang ya. Oke, jadi di materi ini aku akan mulai kita ngobrol-ngobrol dulu yuk mengenai cara kerja penguat sinyal. Nah, Sobat Belajar tahu kan apa itu penguat sinyal? Pernah mendengar atau pernah melihat? Mungkin kalau Sobat Belajar penguat sinyal di kayak router gitu ya. Tapi dia tujuannya adalah untuk menguatkan sinyal yang tertentu ya. Judulnya sesuai dengan judulnya penguat. Jadi dia kerjanya ini, alat ini akan menerima sinyal masuk, misalkan kita berada di suatu daerah yang sinyalnya kecil ya, misalnya kita kalau melihat HP kita barnya cuma satu gitu misalnya. Nah, sinyal ini tetap bisa ditangkap oleh penangkap sinyal ini, dan di alat itu ada namanya rangkaian amplifier. Nah, Sobat Belajar, kita nggak bahas detail itu amplifier seperti apa. Rangkaian amplifier ini adalah rangkaian yang digunakan untuk menguat sinyalnya. Jadi sinyal yang lemah ini akan diperkuat oleh rangkaian itu dan juga disalurkan ke outputnya sinyal yang lebih kuat. Nah, oleh karena itu sebelum ada penguat sinyal, mungkin di bar di HP kita barnya masih satu gitu ya. Setelah ada penguat sinyal, bar kita mungkin lebih bagus ya, jadi lebih penuh gitu misalkan ya. Oke, jadi biasanya kita gunakan tidak hanya di daerah terpencil, di daerah yang mungkin agak terpencil dari pusat kota atau yang daerah yang lemah, tapi bisa kita gunakan di misalkan suatu gedung yang memiliki basement atau di gedung-gedung yang bertingkat tinggi, itu biasanya ada penguat sinyal di situ. Nah, dari penguat sinyal ini tentu nanti akan ada dua sinyal. Jadi sinyal pertama yang dari pusat towernya itu, dan juga yang kedua adalah dari sinyal penguat sinyal itu sendiri, dari penguat sinyal ya. Kalau ada dua gelombang ini jika bersatu, jika kita tidak melakukan settingan yang tepat, maka bisa aja sinyal ini akan saling melemahkan dan juga akan membuat penguat sinyal ini tidak bekerja maksimal. Nah, oleh karena itu meletakkan penguat sinyal ini tidak sembarang tempat, dan juga dipastikan diletakkannya memang di daerah yang membutuhkan. Jadi bayangkan aja kalau kita misalkan rumah kita dekat sama tower gitu, antena operator tertentu, itu sinyalnya udah bagus. Terus kalau kita pakai penguat sinyal, maka karena sinyalnya sama-sama kuat, dia bisa saling menghilangkan jika kita tidak melakukan settingannya tepat. Bagaimana sini sinyal ini bisa saling menghilangkan? Ya, sinyal saling menghilangkan itu karena mungkin dia memiliki beda fase yang berkebalikan. Oleh karena itu dia akan saling melemahkan, dan itu akan merugikan malah bukan menguntungkan. Nah, dari itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Bagaimana sinyal itu bisa saling menguatkan atau saling melemahkan di bab superposisi. Nah, Sobat Belajar, siapkan dirimu, siapkan alat tulis kamu jika perlu mencatat, karena nanti akan ada beberapa poin penting yang mungkin perlu Sobat Belajar catatnya ya. Oke, jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Kita mulai dengan materi kita yang pertama ya. Aku akan mereview sedikit mengenai persamaan gelombang itu ya, supaya Sobat Belajar nggak lupa. Jadi persamaan gelombang ini dituliskan seperti ini. Jadi misalnya ada gelombang tertentu, dia berjalan ya, tentunya dia berjalan ya, dari titik A ke titik B di sini. Gelombang ini akan memiliki persamaan pada titik tertentu ya. Jika ada titik tertentu P, kita ingin tahu persamaannya berapa. Oke, secara umum persamaan gelombang ini adalah diformulkan sebagai ini. Y ini adalah simpangan ya. Simpangan dari titik yang tengah ini. Yang tengah itu ya, titik yang tengah ini. Nah, ini sumbu X ke simpangannya. Oke, simpangannya berapa? Kadang kalau misalkan lagi di titik ini ya, simpangannya kan nggak sejauh ya. Oke, A ini apa? A ini adalah amplitudo, yaitu adalah simpangan terjauh dari dari gelombang itu sendiri. Kalau misalkan di puncak, itu adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh yang satunya lagi adalah di lembah. Itu ya, itu A. Kemudian ada sinus, yang sinus inilah yang membuat
gelombang ini berjalan sesuai dengan sinusoidal. Jadi kadang dia di atas, kadang di puncak, kadang di bawah. Itu kan ini grafik sinusoidal ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak hanya itu, terkadang juga ada persamaan ini kan juga bisa pakai cos ya. Jadi soal belajar kalau menemukan persamaannya menggunakan cos di sini tidak perlu heran, berarti dia mulai di sini dia lebih di atas dulu baru ke bawah ya. Persamaan cos kan seperti ini ya. Kalau diteruskan kan jadi sinusoidal lagi ya. Oke, jadi sama aja. Oke, omega ini adalah kecepatan ini ya. Omega ini 2pi kali f, 2pf. Dan itu dan seterusnya. Itu soal belajar sudah apa pelajari ya. Kemudian lanjut aja, kita fokus kita ke superposisi. Jadi superposisi itu apa? Kalau tadi kita bicarakan di sebelumnya itu gelombangnya cuma satu, di sini gelombangnya ada lebih dari satu. Jadi superposisi adalah secara bahasa adalah perpaduan dari dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang dari hasil penjumlahan. Misal kalau ada dua gelombangnya ya, misalkan aku coba gambar di sini. Ada dua gelombang ya. Ini tengahnya tulis gelombang yang pertama ini. Kemudian nanti ada di gelombang kedua yang warna biru. Misalkan dia seperti ini ya. Oke. Gimana persamaan gelombang yang menjadi apa? Oke, misalkan yang pertama adalah A sin omega t kali kx, kemudian yang kedua ada 2a, amplitudenya berbeda dua kali ya. Yang satu segini, yang satu dua kali lebih lipatnya. Yang ini Y2, yang aku warnain biru itu Y2, karena dia amplitudo terjauhnya 2a ya, dia lebih besar. Kalau yang persamaan yang satu, gelombang pertama, amplitudenya cuma a doang. Jadi yang hijau ini, yang pertama, superposisinya seperti apa? Simpelnya udah gampang, kita jumlahkan saja Y1 dan Y2. Jadi persamaan yang baru ini akan kita tentukan dari sini. Y sama dengan Y1 tambah Y2 berarti A sin omega T minus Kx ditambah 2A sin omega T minus Kx tambah fase. Beda fase. Yang ini fase ya, jadi ini fase yang akan kita pelajari. Jadi kalau misalkan dia contohnya seperti ini, maka kita lihat, kita jumlahkan aja. Anggaplah ini puncaknya sama di titik yang sama ya. Jadi dia akan saling menguatkan. Jadi seperti ini gelombang yang barunya, jadi lebih lebar jadinya ya, karena hasil penjumlahan ya, dan seterusnya. Kalau gambarnya kurang bagus, nanti sobat belajar mungkin bisa lihat di buku ya, gambarnya lebih bagusnya seperti apa. Oke, jadi superposisi seperti ini. Yang tadi kita bahas ini fasenya ya. Jadi misalkan fase inilah yang menentukan apakah sinyal ini akan gelombang ini akan saling menguatkan atau saling melemahkan, yang tadi kita bahas di awal, penguat sinyal ya. Oke, jadi kalau misalkan ada dua gelombang seperti ini, dia memiliki beda fase yang 0, beda fase 0 derajat. Jadi maksudnya apa? Ketika ada gelombang di sini, ini aku gambar sumbu X-nya. Misalkan gelombang pertama yang Y1 mulainya dari bawah, kemudian naik ke atas seperti ini. Maka persamaan yang kedua, karena dia fasenya 0 derajat, jadi dia tidak fasenya sama ya. Jadi dia sama-sama mulai dari sini. Ya, dia akan mulainya sama. Oke. Karena fasenya 0. Artinya dia sefase. Kalau nggak ada fasenya kan jadi ya udah jadi ini aja, sinus omega t minus kx kan sama kayak yang atas kan ya. Kalau sama berarti dia pertamanya sama. Sinusoidalnya sama, hanya saja yang membedakan amplitudonya kalau sefase. Jadi gimana kita mencari ini, jadi nanti persamaan gelombangnya selanjutnya tinggal ditambahkan saja. Y sama dengan Y1 berarti A minus omega T minus Kx ditambah dengan 2A sinus omega T minus Kx. Ya, nanti kita tinggal kan saja ya. Oke. Jadi persamaan gelombang dari superposisi ya, kita jumlahkan saja. Sekarang kita lanjut. Kita lihat ya, ini kita tambahkan nanti A sin omega T minus Kx ditambah 2A sin omega T minus Kx tambah 0, karena dia 0 jadi anggap aja nggak ada. Kita tinggal tambahkan.
Karena ini sama-sama asin omega dan tertentu, asin omega, maka ditambahkannya jadi 3A ya. Ini adalah persamaan yang baru. Ini untuk kasus yang persamaannya seperti ini ya. Jadi sobat belajar jangan hafalkan kalau penjumlahan dari dua gelombang ini hasilnya selalu ini, enggak. Tergantung persamaan gelombangnya apa, tergantung yang ininya ya. Untuk kasus yang ini dia persamaan gelombang superposinya seperti ini. Oke. Kita lihat simpangan terjauhnya jadi lebih besar ya, 3A ya. Artinya dia saling menguatkan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jika fasenya, ya ini simulasi gambar yang lebih rapihnya ya. Dia yang pertama Y1-nya dia asin omega T minus KX. Jadi dia karena fasenya sama dia jadi saling menguatkan ya. Hasilnya yang tebel ini ya. Oke, ini gambar yang lebih bagusnya. Kita punya ternyata. Sekarang bagaimana jika fasenya berbeda ya 180 derajat. Oke, jadi di kasus yang ini, oke, ini 180 ya. Ini 180. Oke, jadi untuk yang fasenya 180 maka yang membedakan di sini apa? Kalau kita lihat turunan persamaannya, kita pelan-pelan Y ditambah dengan Y1 tambah Y2, A ditambah ya Y1-nya ini, yang ini jadi per 180. Nah, kita lihat kalau ada sin ditambah omega T minus KX, fasenya ditambah 180, maka dia menjadi minus sin, supaya fasenya sama ya. Kenapa dilakukan seperti ini? Supaya apa? Karena supaya di sini kita lihat ini ditulis semua 180, di bawah jadi minus ya. Ini jadi minus. Supaya apa? Supaya kita bisa satukan. Karena ini sin omega T minus KX, yang di kiri yang persamaan pertama omega T minus KX. Jadi sama. Jika dia sama, maka bisa kita jumlahkan 2A dikurang A jadi A. Jadi A sin omega T minus KX. Dia jadi karena di persamaan gelombang ini dia punya 2A yang terjauhnya. Ketika ditambahkan dengan ini dia jadi dilemahkan ya. Jadi simpangan terjauh di persamaan gelombang kita yang baru hanya A. Yang 2A-nya jadi lebih teredam. Oke. Coba kalau bayangkan sobat belajar, kalau ini keduanya ini memiliki amplitudo yang sama. Jadi kalau misalkan sama-sama sin, kita berangkat dari sini ya. Kalau ini 2A jadi A doang, misalnya ini aku hilang jadi A doang. A sin omega T minus KX, yang di sini minus A. Jadi A sinus omega T minus KX ditambah dengan nggak ditambah, dikurang dengan A sinus omega T minus KX. Oke, jika seandainya sinyal ini memiliki kuat sinyal yang sama, amplitudo yang sama, maka A sin omega T minus KX dikurang A sinus omega T minus KX, karena dia sama, jadi 0 ya. Jadi simulasi gambarnya dia jadi seperti ini. Yang satu ke atas dijumlahkannya sama yang satu lagi ke bawah. Karena dia beda fasenya 180. Di atas sama di bawah. Misalkan puncaknya, ini puncaknya 1, yang bawah minus 1. 1 tambah minus 1 jadi 0 ya. Jadi superposisi gelombang ini akan saling menghilangkan semua. Jadi merah ini yang tengah. Nah, ini mungkin di kasus tertentu dia menguntungkan, tapi di kasus yang tadi kita bahas di awal, di penguat sinyal, jika dia memiliki fase yang antara fase routernya sama sinyal yang dikeluarkan dari pancaran operator tower ya, kalau dia beda fasenya 180 derajat, maka dia akan saling melemahkan seperti ini kan, jadi saling melemahkan, jadi kurang efektif ya. Tapi di kasus lain mungkin kalau sobat belajar punya earphone yang memiliki fitur ANC, tahu ANC, Active Noise Cancelling ya, dia ada gelombang bunyi dari luar kemudian diredam oleh ini, jadi earphone itu akan mengeluarkan sinyal yang sama, hanya saja fasenya berbeda, beda fase dari 180. Kalau kita lihat yang biru, misalkan ini bunyi dari luar yang biru, kemudian bunyi yang dari earphone-nya adalah yang hijau. Karena dia fasenya seperti ini, maka dia saling melemahkan. Maka earphone yang memiliki fitur itu dia suaranya jadi teredam ya. Ada fisikanya di sini. Oke, itu untuk fase yang 180. Bagaimana kalau fasenya entah sudut tertentu gitu ya? Kalau jadi kalau fasenya bukan 180, misalkan di sini fasenya 60.
Ya contohnya, ini nggak aku hitung, nanti sobat belajar bisa lihat. Ini bukan 180 ya, misalnya beda fasanya 60. Kita lihat di sini, beda fasanya 60 ya. Ya, nanti kita bisa tambahkan nanti Y-nya sama dengan Y1 tambah Y2 ya. Ya, dan seterusnya nanti sobat belajar akan temu persamaannya kalau kita coba gambar grafiknya. Nanti kita lihat yang biru ini yang pertama ya, Y1 ya. Yang biru ini mulainya dari sini. Mulai dari titik 0, 0, 0. Tapi yang hijau ini karena dia punya fasa, jadi dia agak geser. Jadi yang hijau ini mulainya dari bawah. Ya, maka dia agak berbeda di sini. Jadi dia ini acak deh. Dia entah saling melemahkan atau saling menguatkan. Dia acak, dia akan timbul gelombang yang baru yang warna merah ini. Jadi gelombang yang baru cuman lebih besar aja ya. Oke, jadi fasa itu tidak hanya 0 sama 180, 60 juga bisa, 90 mungkin atau 45. Tergantung kasusnya ya. Oke, jadi seperti itu dari superposisi gelombang. Sekarang kita coba yuk ke latihan soal di soal nomor 1 di sini. Aku ada soal di sini. Kita lihat di sini ada dua buah gelombang pada tali. Jadi ada satu tali dia mengalami dua persamaan gelombang ya. Dengan persamaan simpangan sebagai berikut. Ada Y1 dan Y2. Ingat ini cos. Jadi nggak ada bedanya ya. Berarti kalau cos, kalau ini koordinatnya, ini talinya, kalau sin itu mulainya dari bawah gitu ya. Ini kalau cos dia mulainya dari atas ya. Dia mulai dari atas. Gitu, dan seterusnya. Jadi tetap persamaan gelombang juga. Jadi nggak semuanya persamaan gelombang itu selalu sin. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Dengan Y dan X adalah satuan cm dan T dalam satuan second. Yang ditanya yang pertama, ada 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, persamaan gelombang hasil superposisi kedua gelombang tersebut. Oke, yang ditanya yang itu yang pertama, kemudian yang kedua simpangan sebuah titik pada gelombang superposisi pada X sama dengan 1 cm dan T sama dengan 1 second. Itu yang ditanya. Oke, jadi ini saya coba tulis, aku pindahkan ya. 3 cos pi 4x minus 1,75, 5x minus 2. Coba tulis ini, Y1 sama dengan tadi 3 cos pi, yang Y2 4 cos pi. Terus di 4x minus 1,75 T yang bawah 5x minus 2T. Oke. Pertanyaan pertama dulu. Yang ditanya ada persamaan superposisi gelombang yang baru. Jadi persamaannya tinggal kita jumlahkan saja ya. Persamaan superposisinya tulis dengan Y kapital sama dengan Y1 tambah Y2 sama dengan 3 cos pi 5x minus 2t ditambah dengan 4 cos pi, ini salah nih, yang atas bukan 5. Oke, kita lihat fasanya di dalam. Dia 5x minus 2t, cos yang di atas 4x dikurang 1,75t. Jadi mungkin akan ribet sekali kita menyederhanakan jadi satu ya. Jadi mentok di sini aja. Jadi persamaan baru ya ini ya. 3 cosnya tinggal tambahkan aja, ini persamaan yang baru. Ini nomor 1 kita. Sekarang kita lihat di soal yang kedua. Soal yang pertama tapi poin B ya. Oke, jadi persamaan gelombang kita sudah dapat. Ini benar 5x minus 2. Oke. Yang ditanya simpangan sebuah titik pada gelombang superposisi pada saat X sama dengan 1 cm dan T 1 second ya. Dan C, oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke. Untuk yang ini yang A ya. Sekarang yang B. Agak tutupin ya, karena aku pindah ke sini. Yang B kita lihat. Yang B ini pada saat X sama dengan 1 dan juga T sama dengan 1. Oke.
Jadi kita masukin aja nilai X ini 1, T-nya jadi 1 ya. Nah, kita lihat di sini 3 cos pi Y sama dengan 3 cos pi 4X 4 kali 1 4 dikurang 1,75. Oke, tambah dengan agak mundur. Kita lihat. Ya, jadi nilai X sama T ini kita masukin dari persamaan yang kita dapat di sini ya. Jadi kita dapat yang pertama adalah 3 cos 2,25 pi ditambah dengan 4 cos 3 pi. 3 cos 2,25 itu di 3 cos 45 derajat. Ya, 2,25 itu berarti udah lewat 2 pi ya, berarti udah 360 derajat. Balik lagi ke awal, jadi 0,25, jadi ini jadi 45 derajat ditambah 4 kali cos pi. Oke, untuk mencari 45 derajat seperti apa, jadi 2,25 ini kali pi itu 180 ya, jadi masukin aja 180 nya. Kita dapat cos 3 cos 45 itu berarti 3 kali 1 per akar 2, 45 derajat ya, ditambah 4 cos 3 pi, berarti cos 180 berarti minus 1 ya, kali minus 1. Kalau kita dapat persamaannya yang 2 ini, y nya adalah 3 per akar 2 dikurang 4. Jadi simpangannya negatif ya. Berarti jangan heran. Kenapa negatif? Berarti dia posisinya lagi di bawah. Karena dia lagi naik turun, berarti dia lagi di bawahnya, lagi di sekitar lembahnya ya. Itu dia di yang B. Kemudian kita balik. Ini yang B ya. Yang C-nya simpangan sebuah titik pada gelombang superposisi pada X sama dengan 1 dan juga T sama dengan 2 second. Caranya sama, nanti kita masukkan aja nilai X dan T-nya. Ini sobat belajar mungkin bisa coba hitung sendiri ya. Karena aku ingin lanjut ke soal berikutnya karena waktu kita tidak banyak, supaya bisa banyak soal yang kita bahas. Di soal nomor 2 ini ada 2 buah gelombang. Ya, ada 2 buah gelombang merambat pada medium yang sama dan arah getarnya juga sama. Persamaan getaran di suatu titik dihasilkan oleh masing-masing gelombang ini. Yang ditanya adalah amplitudo gelombang dan juga simpangan gelombang di titik sesudah 1 second ya. Oke, yang ditanya itu. Sekarang gimana kita mencari amplitudo gelombangnya? Berarti kita jumlahkan dulu ininya supaya menjadi satu persamaan superposisi yang baru. Aku coba tulis di sini 0,5 sin. Aku coba apalin, aku pindah ke sini ya. Ini sobat belajar. Oke, pindah, hapus. Tadi Y1 nya 0,5 sin omega T, yang Y2 sama 0,5 sin omega T. Ini omega T berapa? Omega T plus pi per 3. Oke. Karena kita tambahkan ya, kita jumlahkan, berarti Y-nya jadi Y kapital. Aku coba pakai warna baru. Oke, sama dengan 0,5. Karena atas dan bawah sama-sama ada 0,5-nya ya. Jadi aku 0,5-nya aku keluarin, jadi sin omega T ditambah sin omega T plus pi per 3. Oke, di sini kita lihat bahwa sinus ini pasanya beda per pi per 3 aja ya. Ini bisa kita jumlahkan dengan formula ini. Jadi sobat belajar mungkin perlu review lagi materi di matematika ya. Ini materi matematika di mana penjumlahan trigonometri.
yang penjualan trigonometri. Aku coba tulis sini, misalkan ada sin alfa ditambah dengan sin beta akan sama dengan setengah Oke, persamaannya yang ini nih ya. 2 sin setengah alfa tambah beta dikali dengan cos setengah alfa minus beta. Ini persamaan trigonometri. Untuk yang tambah ya, nanti kalau ada yang sin kurang sin atau cos tambah cos itu sobat belajar bisa cari lagi. Kita pakai yang ini untuk yang ini, yang biru ini, yang kita sedang kerjakan sekarang. Jadi kita dapat persamaan yang baru aja 0,5 dikali dengan 2, jadi 2 ya. Kemudian sin setengah alfa tambah beta. Alfa yang ini omega t tambah omega t plus pi per 3. Kemudian cos, ada cos ya. Masukin cosnya dikali dengan cos omega t dikurang omega t kurang pi per 3. Oke, kita lihat sini 0,5 tambah 2, 0,5 kali 2 0 ya. Jadi 1 ya. Jadi 1 sinus setengah, ini kita langsung masukin aja, jadi omega t plus pi per 6 ya, kemudian dikali cos minus pi per 3. Cos minus pi per 3 itu sama, jadi aku coba pindah ke sini. Jadi y nya yang baru adalah cos pi per 3 dikali sinus omega t plus pi per 6. Simpangan gelombangnya apa? Simpangan gelombangnya adalah yang ini, cos pi per 3. Karena cos pi per 3 itu tidak tergantung sama waktu ya. Yang bergantung sama waktu itu yang sinusnya aja. Jadi cos pi per 3 itu adalah amplitudonya. Itu nomor 2 yang A ya. Jadi amplitudonya adalah yang ini, cos pi per 3. Cos pi per 3 itu adalah setengah akar 3. Jadi amplitudo per posisinya adalah setengah akar 3. Nah, sobat belajar, kita nggak bisa bahas yang selanjutnya, jadi kita cukup sampai 2A aja ya. Jadi maaf karena waktu terbatas, semoga bermanfaat untuk sobat belajar. Kita hentikan episode sampai sini, sampai jumpa di episode selanjutnya sobat belajar. Semoga bermanfaat. Aku senang sekali bisa menemani sobat belajar hingga detik ini. Tetap semangat karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Bye bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!